Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran akidah akhlak. Marilah kita awali lebih dulu dengan berdoa kepada Allah. Semoga nanti dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu sebagai bekal hidupmu nanti di masa depan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran setelah kalian mengikuti pelajaran tentang iman kepada hari akhir yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dalil kebenaran adanya hari akhir dengan benar. Ketiga, dapat menyebutkan alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir serta artinya secara benar. Dan yang keempat, dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro dengan benar. Yang terakhir, dapat menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran dari iman kepada hari akhir yang harus kalian capai setelah selesai pembelajaran ini. Dilanjutkan materi tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Maksud beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati terhadap perubahan dasar yang terjadi pada alam semesta ini. Kehancuran alam semesta ini secara total bukanlah hal yang mustahil bagi Allah. Sesuatu yang baru atau makhluk pasti ada awalnya, dan suatu saat nanti akan sampai pada batas akhirnya, yaitu kehancuran atau kemusnahan. Yang semua itu menjadi rahasia Allah. Tak satu pun makhluk di muka bumi ini yang tahu kapan terjadinya hari akhir itu. Adapun dalil yang menerangkan tentang kebenaran adanya hari akhir, di dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian diterangkan di dalam Quran surat Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim
bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Itulah dalil kebenaran adanya hari akhir. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kebenaran adanya hari akhir. Silahkan kalian membaca atau mencari dan menghayati isinya, sehingga dapat menambah keimanan kalian terhadap adanya hari akhir tersebut. Macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, bahwa manusia dalam mengalami hari akhir nanti melalui beberapa tahapan atau beberapa proses. Yang pertama adalah alam barzah, yaitu alam kubur, sebagai alam penantian datangnya hari akhir, atau sebagai alam pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua yaumul ba's, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Dan yang ketiga yaumul mahsyar, yaitu hari berkumpulnya semua manusia untuk menjalani keadilan Allah tentang perbuatannya selama hidup di dunia. Dan yang keempat adalah yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal manusia selama hidup di dunia. Dan yang kelima adalah yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal. Semua amal baik maupun amal buruk manusia akan diperhitungkan, akan dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dan yang keenam adalah sirat, yaitu sebuah jembatan atau titian yang telah ditentukan Allah, yang harus dilewati oleh semua manusia. Bagi orang-orang yang beriman akan menjalani sirat ini dengan penuh kelancaran, dengan penuh kebahagiaan. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan yang ketujuh adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan amal manusia selama hidup di dunia. Kemudian yang terakhir yang harus dijalani manusia adalah surga dan neraka, yang merupakan tempat yang kekal abadi. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditentukan. Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil yang sering disebut dengan kiamat sughra, dan yang kedua kiamat kubra atau kiamat besar, yang saat ini tanda-tanda kiamat kecil kalau kita amati sudah banyak terjadi di muka bumi ini. Salah satunya yaitu ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Kemudian yang kedua, perbuatan zina mulai merajalela dan dihalalkan. Ketiga, manusia mulai bermegah-megahan terhadap dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, banyak ahli Quran, banyak penghafal Quran, tetapi kelakuannya menyimpang dari Al-Quran atau fasik. Dan yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah pria. Tanda-tanda kiamat besar, kalau kiamat sudah dekat, yang nanti akan dimunculkan oleh Allah, yang pertama adalah matahari terbit dari terbenamnya, atau sering disebut dalam bahasa Arab tulu'u samsi mim maghribiha, yaitu matahari terbit dari arah terbenamnya. Dan yang kedua, terbelahnya bulan
ketiga, munculnya Dajjal. Dan yang keempat, turunnya Nabi Isa di muka bumi ini. Dan yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itulah tanda-tanda kiamat sughra maupun kiamat kubra yang merupakan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perilaku orang yang beriman kepada hari akhir dapat ditampilkan bahwa yang pertama, orang itu akan memiliki pandangan hidup yang optimis, yaitu rasa percaya diri, karena semua perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Yang kedua, bertindak dengan penuh tanggung jawab. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata, maupun dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah mendorong atau semangat untuk berbuat amal soleh dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, mempunyai harapan untuk memperoleh keadilan yang hakiki akan menjadi kenyataan. Tidak ada keadilan di muka bumi ini yang hakiki, kecuali hanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil dan yang maha kuasa atas segalanya. Untuk menghayati atau merenungkan tentang adanya hari akhir, dapat kita simak dengan lagu atau syair di bawah ini, yang lagunya seperti lagu Lir-Ilir dengan judul Hari Akhir. Mari kita simak bersama-sama. Ingat teman, hari akhir pasti datang, matahari dan rembulan, bumi planet dihancurkan, hari itu manusia bagai laron berterbangan, hari itu gunung-gunung bagai bulu dihamburkan, hari itu tiada lagi pertolongan, hari itu tiada lagi perlindungan, Kita ulangi. Ingat teman, hari akhir pasti datang, matahari dan rembulan, bumi planet dihancurkan, hari itu manusia bagai laron berterbangan, hari itu gunung-gunung bagai bulu dihamburkan, hari itu tiada lagi pertolongan, hari itu tiada lagi perlindungan, Inilah gambaran dasarnya hari akhir yang telah diterangkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan dengan lagu ini dapat menambah keimanan kita terhadap adanya hari akhir dan menyiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadapi terjadinya hari akhir nanti. Sekian pelajaran akidah akhlak tentang iman kepada hari akhir.
mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.